Amin. Terus sekalian, yang sudah kita bicarakan kemarin adalah bekerja. Poin yang pertama. Poin yang pertama itu adalah bekerja seperti panjenengan semua sering bekerja, saya pun bekerja, ya. Itu tidak melanggar prinsip antarodin sama-sama ridho. Antara siapa? Antara kita dengan yang mempekerjakan kita. Jadi sekali lagi ini mengurangi saya sedikit. Kita ini penjual. Kalau main pegawai BUMN atau pegawai negeri? BUMN. Jadi panjenengan itu menjual tenaga, Kementerian BUMN itu pembeli. Membeli apa? Membeli tenaga Anda. Ya. Maka kedudukannya sama dengan penjual beras. Saya menjual beras 1 kilo 10.000. Ketika datang orang beli, saya menjual, dia pembeli. Lalu saya mengurangi beras itu. Timbangan cuma 9 ton. Saya kasih dia 9 ton, tapi saya minta harga tetap 10.000. Itu namanya penipu, itu namanya pemaksa. Begitu pula kita, ya sekalian, kalau hak-hak pembeli dalam hal ini Kementerian BUMN kita kurangi, kita menjual, dan kita tidak mau digaji kurang, gajinya dikurangi tidak mau, tapi mengurangi servis kita, ya kita lakukan. Waktu itu saya contohkan masuk jam 8, tetapi kita datang baru jam 9 atau pulang lebih dahulu. Itu namanya melanggar prinsip antarodin, padahal antarodin itu adalah prinsip utama dalam jual beli. Tidak ada jual beli kalau tidak ada antarodin. Baik, itu sudah kita selesaikan. Ya nanti kalau mau diulang, saya jawab boleh saja, silakan. Yang kedua sekarang tidak gulul. Gulul itu apa? Sebuah macam kecurangan. Ya, di situ masuklah pencurian, penggelapan, korupsi, gratifikasi, segala macam. Ya, di dalam surat Al-Imran 188 itu bunyinya, mudah-mudahan saya tidak selip hafalan saya. La yakunu linabiyyin ayyahullah wa miyarul tidak layak seorang nabi itu melakukan gulul. Jadi ceritanya begini. Pada waktu perang Uhud, yang ramai itu, sekalian, nabi itu kelihatan membawa harta rampasan perang. Entah selendang, entah pedang, entah bawa. Ya, untuk dikumpulkan di satu tempat. Orang-orang mengatakan, wah, Nabi menggelapkan, Nabi mencuri, Nabi korupsi. Itu orang-orang itu bilang, gerem-gerem. Kita tahu bahwa tentara Islam pada perang Uhud itu campuran antara orang Islam dan orang munafik. Ya, beda dengan perang Badar. Nah, itu orang munafik itu begitu. Maka turunlah ayat tadi. Ya, ma yakunu linabiyyin ayyahullah, tidak layak seorang nabi itu gulul, melakukan wa may yaghlul ya'ti yaumal qiyamah bima ghulla. Kalau tidak salah, mudah-mudahan saya tidak salah. Ada yang buka ya? Al-Imran 188 atau bukan sih? Bukan ya? 188 mengenai orang yang mengira bahwa gembira dengan hal yang telah mereka kerjakan dan mereka sudah wah, kayak gila ya. 88 nggak ya? 88. Yang jelas itu ayatnya ada. Bunyinya kurang lebih seperti yang saya katakan. Saya mohon ampun kalau saya kurang hafal. Ya. Tidak layak seorang nabi itu melakukan gulul. Dan barang siapa gulul,
Ini nanti kemudian disambung dengan waman walla, waman yardul, ya, barang siapa melakukan wulu, barang siapa itu siapa ya kita ini. Yakti bima walla yaumil qiyamah. Dia akan membawa barang yang digelapkan dari kiamat. Pokoknya ya, kalau saya lupa ya, apa suratnya yang real, apa ayatnya ya, apa Qur'an 88 atau 188. Pokoknya itu aja. Suratnya kalau tidak Al-Baqarah ya Imran, ayatnya kalau tidak 88 ya 188. Nek sik keliru meneh, ya buku tak delok gimana nih. Maka apa saja yang kita ini yang sudah sering kali saya ingatkan, ya, apa saja yang kita colong dari kantor ini, nanti kita bawa dari kantor. Selembar kertas, secoret strip spidol dibeli oleh kantor untuk urusan dinas. Lalu kita main-main, ambil spidol, gambar atau apa, bukan milik kita dan tidak untuk kepentingan kantor. Ya, bima walla yaumil qiyamah. Dia akan datang di hari kiamat membawa apa yang dia hulurkan itu. Ya. Salah semua ya ayatnya ya, nomor yang saya tunjuk. Ya, bukan. Betul ada. Bukan. Hah? Salah. Iya salah. Ya. Baik. Nanti mudah-mudahan nanti saya cari ya. Terus kalian kok iso keliru. Saya ini padahal ya, saya ini ingat semua kecuali yang saya lupa. Ya. Hah? Beda. Oh iya. Baik, saudara sekalian, itulah. Nah, pedoman saya, saudara sekalian, dalam memberi selama ini pedoman saya itu ada 3. Tidak tahu, kalau tidak salah sudah saya sampaikan 3. Ya. Seberapa banyak yang boleh kita ambil, kita curi dari kantor? Masa secoretan spidol saja jadi masalah? Masa selembar kertas saja jadi masalah? Jadi ya, itu saya minta maaf lebih dahulu. Mungkin dengan memandang terlalu keras ya, saya terima. Gitu ya. Tapi pedoman saya 3. 1, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang aku beri jabatan, aku beri pekerjaan, semua yaktum, kemudian dia menyembunyikan, ya, farsa, apa itu? Jarum, bama fauqaha, atau yang lebih kecil dari jarum, maka dia akan membawanya dari kiamat sebagai barang bukti. 1. Sampai seorang Ansor digambarkan dalam hadis itu yang kulitnya hitam, badannya besar, mengatakan, wahai Nabi, cabutlah jabatan ini dari. Kenapa itu? Karena Rasulullah tadi bilang begini dan begini. Loh, tidak perlu kamu mundur. Cukuplah kalau kamu terima apa yang diberikan kepadamu dan jangan mengambil lebih dari itu. Sudah. Ukurannya apa? Ukurannya jarum atau yang lebih kecil dari itu. Ya, hadisnya itu sekarang pun saya ada, kalau saya lupa, cuma saya ada hafal aja hadisnya. Kan? 1 itu. Nomor 2, saudara sekalian, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkali-kali sudah saya ceritakan. Ya, di sini. Itu dia sudah mengerjakan PR, karena dia itu kepala negara gitu ya. Ada yang belum beres dari pekerjaannya, malam-malam dikerjakan di rumah. Pas itu anaknya datang, Bapak, ada apa? Urusan kantor atau urusan rumah? Urusan rumah Pak, saya disuruh ibu kok. Dimatikan lampu. Matikan, apa punya lampu break 4 detik. Lu apa dimatikan? Ya, kamu bawa urusan pribadi, sedangkan lampu ini
minyaknya dibiayai negara. Padahal seandainya Khalifah Umar tidak mematikan lampu itu, kerugian negara itu hanya setetes minyak, hanya setetes, yang pasti tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap keberlangsungan negara. Itu nomor 2. Nomor 3, saya kalau sudah saya ceritakan ya, anggap baca ini balik ini. Pengalaman Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini seorang ulama besar, tapi waktu muda beliau itu budak, ya, masih muda. Itu sebagai budak tugasnya itu menjaga kebun anggur. Entah sudah berapa lama dia menjaga, satu saat majikannya bilang, Abdullah, bawa sini anggur, ini ada tamu. Cawan saya kayak itu barangkali dimakan kejut, kayak gini kamu di sini. Kamu tidak ngerti apa ini? Saya tidak tahu, Pak. Gitu. Kenapa kamu tidak tahu? Kan kamu penjaganya. Iya, saya menjaganya, tapi saya tidak tahu rasanya. Sekian lama ini kamu jaga, tidak pernah makan. Enggak. Kenapa anda kamu pernah mungkin yang jatuh hati apa? Karena tugas saya menjaga. Tidak makan tugas saya. Maka saya satu butir anggur. Dia lebih ridho, dia Abdul bin Salam lebih ridho. 2 itu jatuh busuk daripada dia makan. Kalau sempat diselamatkan oleh dia, diserahkan ke rumah. Kalau tidak sempat, ya busuk atau dimakan burung. Gitu. Tapi untuk dia sendiri, no. Ya, nah itu hulu. Itu. Kalau dia makan, Abdul bin Salam merasa kalau saya makan, saya hulu. Khalifah Umar berpikir kalau lampu itu ternyala, saya hulu. Ukurannya apa? Jarum atau yang lebih kecil. Nomor 2, setetes minyak. Nomor 3, sebutir anggur. Nah ini cerita yang lain tentu masih banyak, tapi saya hanya punya cerita ini. Mungkin para ulama yang lain punya pengalaman yang hebat-hebat seperti ini. Tapi itulah sekedar yang saya tahu. Jadi apa yang kedua? Yang kedua tidak hulu. Kalau di kita apa contohnya? 1, minta bayaran untuk sesuatu yang sudah tugasnya. Sudah tugas mengurusi ini, ngetik ini, barang ngetik kena jalur ongkos. Saya ini pejabat di sini. Salah satu kerjaan saya sebagai pejabat itu ya, misalnya rapat. Setelah rapat ada uang, kayak anggota DPR. Padahal itu sudah tugas saya dan itu saya sudah digaji. Saya ingat ketika saya dahulu menjadi wakil dekan. Saya ini wakil dekan urusan pendidikan, urusan pengajaran dan kemahasiswaan. Tugas saya itu menjadi ketua panitia apabila ujian masih UTS maupun UTS. Begitu UTS mendekat, ya, maka staf saya itu membuat persiapan, beli kertas, beli tinta, macam-macam. Itu puluhan juta rupiah sekali, mungkin sampai ratusan juta rupiah sekali ujian. Ya. Dia bentuk panitia, surat ketuanya saya, ketua wakil dekan 1 gitu. Saya tanda tangan. Setelah itu ada uang. Saya tanya, uang apa ya? Uang panitia Pak, ngawur ya. Mungkin Anda dapat, tapi saya tidak. Karena saya ini wakil dekan 1. Memang ini urusan saya. Kalau yang lain itu dosen biasa, yang memang bukan tugasnya ini, terus diangkat jadi panitia, dia dapat lagi. Saya tidak usah saya. Ya, betapa banyaknya kita
ngurus surat bayar 5.000 atau berapa. Padahal itu udah tugas dia. Dan surat di kelurahan, nggak di mana, tapi bukan kelurahan di sini, kelurahan di Meksiko. Ya, itu satu. Apalagi contoh ini, ya, ikut makan konsumsi di acara departemen lain. Saya tidak tahu di kantor ini ya. Misalnya aja ada 2 departemen. Departemen A mengadakan acara. Anda di departemen B. Liwat menghadapi acara. Wih, makan apa Red? Gulai Pak, monggo Pak. Tangi cipi ya. Padahal sejak semula rapat-rapat anggaran tidak pernah itu dibicarakan sediakan beliau untuk orang lain yang barangkali mau makan. Ya yang ada cuma kebutuhan makan sekian piring, tidak ada desain keberadaan saya. Ya. Kalau yang tidak berhubungan dengan kantor, ini Rasulullah yang mengatakan, barang siapa makan di walimah padahal dia tidak diundang, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Walimahan, ya, memang tidak diundang, tapi teko terus makan. Ya. Dengan anggapan saya ini koncora teko, nggak mungkin nggak diundang. Paling dia tidak undang itu karena lupa, harus udah lah gitu. Itu udah nggak boleh, apalagi sengaja. Pokoknya malam minggu keliling berapa ya belum janur. Kayak janur menggok makan sawarke mulai gitu ya. Ada nggak yang begitu? Ada banyak anak muda itu gitu kerjaannya. Ya dia ke gedung-gedung yang biasa dipakai mantan itu keliling. Alah kalau repot-repot, ini buka aib sendiri ya. Adik kandung saya ini kerjaannya gitu. Saya nggak tahu. Setelah tahu kan, kuring-kuring. Awas kamu tidur lagi. Adik saya itu perempuan 2 gojengan, pakai bagus, ayu-ayu ya, itu kan janur itu. Sampai itu ya tanda tangan, nggak apa-apa. Tapi ngelbonek kotak enggak. Terus melbu makan mulai tidak salah nggak apa yang mati. Nah, sedangkan yang itu kan memang bocah orang yang kena kayak kita saya dan saudara ya. Kok gak diundang? Bukan diundang ya, udah sama-sama pegawai, orang ngantuk soal gak diundang. Oh ya, gitu. Ya, itu Nabi mengatakan maksiat kepada Allah dan Rasul. Kalau datang kemudian kita ikut makan, memang menyumbang aja ini. Ya itu orang nganggur namanya, kurang kerjaan. Nyumbang itu udah salah, ya. Nyumbang itu udah salah. Masih gak makan bisa. Aku, dia tak mesti bisa tak niati tuku. Kasih 50.000 atau 10.000. Intinya ya kita kalau misalnya dapat bicarakan ya, tentang walimah ya, saudara ya itu batil, hubungan. Maka itu kalau saya datang ke manten, mesti saya tidak kasih apa-apa, ludus saya. Dan kebetulan tapi saya ini memang tidak suka makan, jadi mari salaman boleh. Tapi perintah Nabi, kalau kamu melihat ada minuman keras harus pulang, tidak boleh hadir. Ini perintah Rasulullah. Ada yang haram di situ, pulang. Ya, Abdul Malik bin Dinar, salah seorang ulama besar juga, pernah hadir di pengantin gitu. Temboknya dikasih kain, wah jadi bagus gitu. Ya, dia belum masuk teriak gitu. Sokibul bed, pemilik rumah, apakah rumahmu sudah menjadi Ka'bah? Tembok kamu kasih baju. Saya pulang. Karena Rasulullah melarang kita memakaikan baju kepada tembok dan pohon dan batu. Ya, Rasulullah mengatakan itu kerajaan orang Hindu Bali, pohon-pohon kelambi ini kan kotak-kotak itu. Ya,
itu ya memang orang Mesir kerjanya gitu. Patung dikasih baju. Saya pernah ke Thailand itu melihat jade Buddha setinggi inilah yang dibuat dari batu giok penuh. Wah, itu penontonnya luar biasa banyak. Kasih baju bagus Buddha. Ya, ya. Semua saya antri pengen dilakukan apa sih? Ternyata ya setiap orang itu belum di depan patung Buddha tadi ada bantalnya untuk lutut, orang berlutut. Ya, saya tentu saja yang tidak berlutut. Nama kawan saya, wis itu, keluar. Itu memang kasih baju, mereka kasih baju. Ya, di Bali itu di Wadewa juga dikasih baju. Batu kan, dewa batu itu, batu dewa apa dewa batu. Ya. Nah itu yang paling pimpinan, rumahku udah jadi Ka'bah, karena tidak boleh tembok dikasih Ka'bah kecuali Ka'bah. Ya, tembok tidak boleh. Baik, apa lagi? Sudah ya, menggunakan fasilitas kantor banyak sekali hul ya. Kalau yang tidak berhubungan dengan kantor ya saya tidak punya banyak contoh. Contohnya tadi boleh mantel tadi. Ya, baik, sudah sekalian. Sekarang berikutnya, tidak ada yang berbeda. Jadi masih dalam topik besar bekerja. Jalan masuk harta. Nomor 1 bekerja. Ya, dalam bekerja ini kita bicarakan satu yang kemarin itu kok antarodin. Yang kedua sekarang ini tidak wudhu. Yang ketiga adalah menghindari cara-cara haram. Nih, yang pertama maisir itu judi. Ya, tidak ada bahu-bahu judi di dalam pekerjaan kita. Entah bukan dalam pekerjaan atau tidak. Yang banyak yang tidak nempel di dalam pekerjaan kita. Itu banyak dilakukan oleh kawan-kawan saya, sesama dosen di Fakultas Ekonomi. Kalau ada bal-balan mereka bertaruh menang. Ya, dari kalian bertaruh, walaupun taruhannya itu guyon aja 5-10 ribu gitu aja. Para kawan saya dosen, dosen muda ya. Kita ingatkan, apa ini judi kayak gini? Udah apa ini cuma hiburan aja kok. Baik, maisir ya. Maisir itu apa tuh? Maisir itu judi. Ya, judi itu apa tuh? Judi itu harus memenuhi syarat judi, baru disebut judi. Apa syarat judi? Syarat judi itu ada 1, ada pemain. Ya, ada pemain minimum 2. Ini melawan ini. Jadi kalau tidak ada pemain, bukan judi. Kalau pemain cuma 1, bukan judi. Ya. Ada orang mengatakan, ya investasi itu pun gambling juga Pak Herman. Karena kalau kita membeli saham, mungkin jatuh harganya, hancur kita. Atau mungkin naik harga. Ya, tidak judi karena pemainnya cuma 1, underdog. Saya sudah memutuskan untuk menanam padi aja di sawah. Tiba-tiba kena banjir, hancur. Gambling juga, ya gambling, bukan gambling itu namanya speculation, bukan gambling. Kalau gambling itu harus ada musuhnya. Nomor 2, ada alat untuk menentukan pemenang. Nomor 3, ada taruhannya. Nomor 4, pemenang mengambil taruhan dan yang kalah kehilangan. Dalam saham atau sawah kan itu siapa yang kehilangan? Siapa yang mendapat? Yang kehilangan sudah kita. Sawah kebanjiran. Siapa yang dapat? Tidak ada. Kalau bilang kalah, yang kalah kita. Nah kalau yang kalah kita, yang menang siapa? Tidak ada.
maka itu bukan judi. Ya. Nomor terakhir, syarat judi itu nomor terakhir adalah harta berasal dari partisipan, dari peserta, dari partisipan. Saya berjudi dengan Mas Evan, duitnya ya duit saya dan duit dia. Kalau harta berasal dari pihak ketiga, tidak judi. Ya, maka itu apa itu? Door prize, sebagian door prize itu judi. Karena diambil dari harta semua orang yang hadir harus bayar 5.000 misalnya. Ya, beberapa arisan ibu-ibu itu gitu. Pokoknya hadir bawa 5.000 atau 3.000 atau berapa, nanti dapat beras, gula, diundi. Yang datang itu 30 orang, yang dapat nanti cuma 5 orang misalnya. Jadi itu sudah memenuhi syarat. Ada alat untuk menentukan pemenang, lalu semua pemain menyerahkan harta, lalu yang menang mengambil, yang kalah kehilangan. Itu namanya maisir. Nah, maisir ini dilarang. Ya. Goror. Ya. Ini mungkin untuk para pedagang, pegawai seperti kita ini tidak ada. Tapi karena kita bahasnya bekerja, jalannya masuk harta melalui bekerja. Ini banyak sekali terjadi pada pedagang. Goror, yaitu menyembunyikan cacat barang. Contohnya menyembunyikan cacat barang. Akhirnya menjadi apa? Bagi pembeli menjadi tidak jelas. Barang ini cacat apa tidak jelas. Ketika saya sebutkan dokumen misalnya membuat proposal, proposalnya ini ada yang salah datanya gitu. Ya. Oh, kalau tidak disengaja itu tidak ada masalah. Tahu bilang. Ini ngomong diri. Ya sudah itu ngapusi lah. Iya, jangan banter-banter. Dulu saya juga pernah lakukan itu. Apa itu, walaupun hati saya itu ragu-ragu, ini gitu, so kayak gitu, tapi ya sekarang sudah tobat. Kayak yang tadi yang datang ibu-ibu tadi contohnya, tapi tidak membawa uang 5.000-an misalnya, ada nanti ada 5 yang menang misalnya, tapi menyerahkan uangnya itu kalau niatnya sedekah gimana? Nah, jika misalnya niatnya sedekah, ya, ada yang pertama adalah sejak semula sudah diketahui bahwa itu nanti akan dikumpulkan dan dipakai untuk dia. Semua orang bertahu. Jadi kalau dia berniat sedekah itu biar dia jelas sedekah apa dan kepada siapa. Uang sudah diumumkan, nantinya semua membawa 5.000, uangnya itu akan dipakai untuk dia. Ya, bahwa satu itu ya. Nomor 2, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu bersih, tidak menerima kecuali yang bersih. Ya. Kalau gini, jadi taruhlah ada progres itu dari panitia. Nah, tapi panitia juga butuh dana untuk pengelolaannya. Jadi misalnya dianggarkan 100 juta, itu di panitia dan dana panitia. Kemudian nanti yang uang dari progres dari orang-orang itu kan nyumbang. Taruhlah nilainya 10.000 sehingga nilainya 120 juta. Itu posnya beda. Itu untuk dikelola oleh panitia untuk kegiatan lain ataupun kegiatan itu. Oh ini Pak, kalau itu ya. Jadi ibu-ibu tadi itu boleh saja mengumpulkan 5.000 asal tidak dipakai belian dia. Hadiahnya dari pihak ketiga boleh, karena syarat judi itu adalah harta yang dipertaruhkan berasal dari peserta. Ya, kalau kumpulkan tapi dia dipakai untuk hadiah, untuk door prize, ya boleh. Izin Ustadz menambahkan, barusan kemarin Ustadz kayaknya 17 Agustus.
Jadi 17 Agustus itu kebetulan di lingkungan rumah itu ada jalan sehat. Nah di jalan sehat itu setiap kakak itu dianukan beli kupon. Kuponnya itu nanti buat door prize. Nah si panitia itu sudah membatasin satu orang itu, satu kakak itu 10.000. Buatan 10 kupon. Satu kuponnya minimal itu 10 kupon. Hadiahnya sampun dibeli Ustadz. Hadiahnya? Sampun dibeli. Sudah dibeli. Maksudnya sudah ada barangnya. Cuman sepertinya mungkin kupon tadi juga hasil penjualannya juga mungkin ikut untuk membeli yang lain-lainnya. Seperti apa itu juga termasuk judi Ustaz. Oh, yes. Itu satu. Terus nomor kalihnya itu tadi katanya kan harus ada 2 orang ya Ustaz ya. Kalau minimal. Kalau orang yang satunya itu pemain, satunya bandar seperti apa Ustaz? Sama itu berarti dihitung 2 orang. Bandar dia pemain. Ya namanya aja bandar. Itu fungsinya bandar. Ya, yang imam ya kan makmum. Jadi apakah benar juga masuk itu tambah gede itu dosanya. Jadi karena bandar itu pasti menang, kalau menang ngirit. Ya, jadi ya tadi apa itu juga termasuk panjenengan yang menang misalnya gitu ya, dapat sepeda. Ya, tapi niatnya juga maaf saya potong Ustadz. Niatnya juga sama seperti yang disampaikan Pak Anang sih Ustadz. Jadi kalau mboten ikut dalam satu kegiatan seperti itu dalam lingkungan kan sepertinya seperti apa ya Ustadz ya. Jadi kita cuman ya udah berpartisipasi saja, ndak ngarepin hadiahnya gitu. Seperti apa ya Ustadz? Memang ya, itu pun ya dialami. Barangkali di situ rahasianya sabda Nabi itu akan datang suatu masa di mana orang yang paling beruntung dari umatku adalah yang melarikan diri dari masyarakatnya. Ke puncak gunung dia memakan akar pohon. Karena yang di sana sudah tidak jelas sekali. Praktek seperti itu, ya saya pun sungkan begitu. Itu bukankah benar kata Nabi? Lari di lereng gunung, makan yang halal saja. Yang halal cuma akar pohon. Pohonnya juga punya orang. Pegunungan tidak ada orang. Setelah itu kita kembali gak direkin sama tetangga kita. Maksud Nabi tadi tidak kembali. Hijrah ya, hijrah berarti. Kalau yang atas itu dia sudah hidup di situ cara. Artinya harum yang campur di masyarakat ini dia tidak mau ikut. Untuk melerai dia tidak punya kemampuan. Itu. Masalahnya di pohonnya punya orang itu. Apa? Pohonnya punya orang. Bukan orang itu. Di lereng gunung. Nabi mengatakan di gunung itu untuk menunjukkan bahwa itu tidak ada yang punya. Kalau sekarang semuanya milik orang. Ya, cari yang tidak Bertani. kita tidak menerjemahkan hadis itu plok begitu dan memahaminya lalu menyesuaikan dengan sini. Tidak ada Pak, sini gunung ya ada yang punya ya gitu. Intinya adalah melarikan diri dari suasana itu. Gitu. Ya, lalu makan apa yang haram, yang halal. Itu karena sekali lagi sudah begitu cepatnya sehingga dia tidak bisa memilah lagi mana halal mana haram. Satu, nomor dua, dia tidak punya kemampuan untuk melerai, ya, meniadakan. Memang berat, memang ya. Maka itu caranya begini kan. Saya ini selalu kalau kita orang itu, Pak, kiriman Natal itu tetangga saya itu kafir, kasih ayam goreng. Enaknya gimana kalau Natal? Ya, nah yang Anda tempuh bagaimana? Saya tahu kalau besok hari raya Natal sekarang ini dia kasih, terus saya pergi Pak, supaya nggak ngasih. Gitu. Kalau begitu kamu akan repot terus setiap tanggal 25 Desember kamu pusing
orang dia begitu. Jadi gimana Pak? Ya, Pak, cara itu baik. Tapi ada yang lebih baik, yaitu ngomong. Jangan kasih saya ini Islam, saya tidak ada urusan sama Natal. Ya, ngomong aja. Saya kok dalam untuk saya pribadi saya ngomong. Ya, saya ketemu dengan dia di depan rumah gitu. Pak, kemarin katanya anu ya, masih ya, pas saya tidak ada. Iya Pak, emang kemana? Iya saya emang pergi Pak. Cuman gini tolong nanti jangan kasih lagi ya Pak. Karena itu hari raya Bapak, ya udahlah rayakan saja. Tidak usah saya diajak merayakan. Sudah sejak itu saya tidak pakai pergi, tidak apa nggak dikasih. Kali aja Pak. Ya besok supaya hubungan tidak rusak, tetap bersahabat ya. Besok ketemu. Saya datangi, salaman. Sekali aja salaman sampai tersenyum, sudah rasa permusuhan itu hilang. Ya memang ya, apa kita mampu lah. Kalau kita tidak seperti saya juga ini, tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan, misalnya gitu, ya apa yang kita punya? Baik, ada lagi yang berikutnya. Goror tadi udah ya, riba ini. Izin kan? Kalau kayak arisan itu kan mengumpulkan harta juga, pesertanya lebih dari satu, itu apakah termasuk judi juga? Ada yang kalah nggak? Kalau dari ini kan dalam satu putaran itu kan satu kocok katakanlah ya, itu kan ada yang kalah, ada yang dapat, ada menang, ada yang kehilangan duit. Tidak kehilangan, dia akan dapat nanti yang kehilangan. Itu kan giliran dapatnya itu cuma bergilir, berarti bukan ya? Nah, insya Allah arisan itu setiap orang membayar jumlah yang sama, setiap orang menerima jumlah yang sama, ya. Giliran ditentukan dengan cara undian. Tidak ada tipu di situ, tidak ada tipu-tipu. Ya, arisan itu 100% halal. Meskipun nanti kalau ada yang mungkin saya ingin dapat pertama gitu Ustadz, tapi ternyata dalam undian itu dia tidak dapat pertama, kan dia merasa gelo Ustadz. Apakah itu juga tidak termasuk kalah? Enggak. Nasib aja. Kalau setiap kecewa dianggap kalah, kecewa. sampai yang ngaperi pacarmu ada gak ono kalah. Ya. Misalnya bukan, jadi salah hitung dia. Ya. Kalau setiap keinginan dia harus tercapai, ya memang dia raja atau apa? Bukan maksudnya tadi kan ini ada yang menang, ada yang kalah ya Ustadz ya. Ya, apakah ada yang menang, ada yang kalah? Menang dalam arti kan mungkin dia putarannya itu tadi yang menang. Ya, tidak, karena tadi sudah saya sebut pemenang mengambil semua taruhan, yang kalah kehilangan. Jadi jelas kan disebut kalah menang itu kalau menang dalam hal pertarungan itu. Kalau itu uang ya uang, kalau emas ya emas, kalau beras ya beras. Itu bukan kecewa. Kalau di mohon maaf agak sedikit belok Ustadz. Saya pernah baca itu ada mungkin hadis ya Ustadz. Jangan menggantungkan hidupmu pada undian. Itu seperti apa Ustadz? Itu hadis. Nabi itu mengundi istrinya. Saya mau pergi, siapa yang ikut, kita diundi. Karena Nabi kadang-kadang mengajak satu, istri kadang-kadang dua. Tapi setahu saya tidak pernah lebih dari itu. Undi. Jadi undian boleh asal tidak ada yang tercederai, dirugikan. Hanya soal giliran. Boleh. Ya, ada dua orang. Ayo, siapa yang mau maju duluan? Ini ada uang, ya atau bola. Ya, siapa yang nendang duluan? Ya, lempar mata uang. Dap, kamu nendang dulu. Ya, kalau udah gitu gimana? Nendang bareng, jadi rame. Atau jangan ditendang, tambah buyar. Gitu, gak bisa. Enak bolanya nggak capek. Ya, Enak bolanya nggak capek. Masalahnya itu setelah dapat arisan baru ketempatan itu. Nah itu arisan itu hak. Saya pernah sampaikan atau nanti saya sampaikan
kawan-kawannya. Tapi ada kemungkinan arisan itu jadi haram. Itu ya. Jadi sekarang kalau ada 9 poin yang perlu perhatikan. Nanti kalau pada kesempatan yang lain saya sampaikan arisan. Halal. Cuman arisan yang paling jos top markotop itu kalau Anda mau bikin silakan ya. Itu lebih dulu saya sampaikan ini arisan yang paling jos, yaitu arisan di sini nanti ngambilnya hasilnya itu di akhirat. Itu yang saya lihat sendiri itu 2. Satu arisannya para pedagang ngampet. Mereka itu menyetor setiap bulan itu menetapkan beli jumlahnya. Aku 1 juta, yang satu yang saya 2 juta. Pedagang saya lihat sendiri, bahkan saya melihat pembukuannya. Itu nanti kalau sudah tanggal pembagian, itu mereka beramai-ramai tukang beca, itu sudah tahu. Antik loh ya. Ini memuat beras atau sembako lah. Ya, ambil. Terus pergi becanya membagi-bagi alamat yang sudah diketahui. Iya. Saya lihat sendiri. Saya bercermin di depan mereka, saya melihat pembukuannya. Nah, itu mereka sampai ratusan juta dalam bulan. Karena yang saya tahu itu minimum 1 juta. Dan pedagangnya banyak. Orang apa kan pedagang semua, Arab. Yang pegawai negeri mungkin 1-2 saja. Semuanya pedagang. Nah itu mereka sebut kalau hadisan. Metok yang kalau lanjut, metok itu yang akhirnya. 1 itu kalau mau bikin hadisan kayak begitu, jos. Itu hadisan yang sudah siap. Nomor 2 adalah ibu-ibu di masjid di Rumput sana. Itu membuat gerakan namanya Qardul Hasan. Qardul Hasan itu adalah artinya terjemahnya itu utang kebaikan, pemberian utang berbasis kebajikan, yaitu memberi utang tidak mendapat apa-apa, tapi boleh mendenda, cuma dendanya tidak boleh dimasukkan kas. Maka caranya gimana? Ibu-ibu yang punya kelebihan uang di rumah, titip, istilahnya titip. Jadi saya yang menjadi administrator, ibu-ibu itu waktu itu ada uang saya pernah lihat 40-an juta. Ya, ini untuk diutangkan kepada siapa saja di antara ibu-ibu itu yang memerlukan. Kasih aturan, 1 maksimum mengembalikannya 3 bulan. Kalau 3 bulan, kalau bolos ya ditunda. Ya, kalau begini maka tidak akan diberi kreditas minimum 1 kali periode. Itu aturannya begitu. Dan ibu-ibu yang punya uang, taruh di sini, boleh mengambil uangnya sendiri itu kapan pun dia. Istri saya tahu 1 juta ya. Terus dia kepingin ya ambil aja, boleh. Kalau lagi nggak dipakai, biar situ aja untuk menolong orang-orang. Itu juga bagus. Ya, dapat apa mereka? Nggak dapat apa. Di dunia ini secara kasat mata nggak dapat apa-apa. Itu. Ya malah kehilangan apa? Kehilangan kesempatan menggunakan uangnya sendiri. Tapi ya, roda itu luar biasa sekali. Tambah banyak ibu-ibu yang meletakkan uang. Dan ibu-ibu yang lain yang utang gablok itu ya nggak berani karena nanti akan dihukum, nggak boleh utang lagi. Sampai sekian bulan nggak boleh utang lagi. Ada mereka tegakkan aturan disepakati bersama-sama. Saya ikut merancang sistemnya. Itu.
foya-foya nggak dikasih. HP baru nggak dikasih. Walaupun halal. Jangan Bu yang memerlukan yang lain masih banyak. Tidak bisa bayar SPP Pak, ya. Beras habis, tidak punya uang, dikasih. Tapi utang, ya kembali. Saya mengerti ada pertanyaan Bapak tadi. YouTube itu ada, entah Ustadz siapa saya lupa, yang menyatakan haram arisan. Ya, karena ada orang kecewa. Gitu. Saya tidak ngerti jalan berpikirnya. Kalau orang Kecewanya kenapa ya? ya kecewa disebut kalah dan menyebut jadi haram. Orangnya orang kecewa itu, numpak becak ya lambat kecewa. Dicoba kecewa bisa. nabrak terus. Misalnya, apalagi Om Jawa, jadi ada di YouTube itu saya lihat orang perempuan Jerman kawin dengan orang Indonesia, ya udah beberapa tahun, maka dia lancar bahasa Indonesia walaupun lagunya masih lagu Jerman gitu ya, tapi lancar bahasa Indonesia. Hanya ada di Indonesia, nanti Anda cek ya. Judulnya hanya ada di Indonesia. Ya, hanya ada di Indonesia. Di Indonesia itu saya di Indonesia orang tidak bisa mengatakan tidak. Kalau diundang, kalau diajak apa, ngomongnya kapan-kapan deh, barangkali, insya Allah. Ya, unik, no, tidak bisa. Orang Indonesia itu. Nomor 2, orang Indonesia itu selalu mencela cuaca. Saya belum pernah mendengar orang Indonesia mengatakan cuacanya sangat segar ya. Tapi yang ada itu panas kalau panas. Kalau dingin. Dan ada yang tadi memang betul di negeri sana mereka biasa sekali mengatakan ini sempurna. This is perfect. Mencela cuaca, tidak pernah saya dengar. Memang betul. Di sini tidak ada yang memuji cuaca. Mencela terus, panas-panasan, ada kabel suhu, gitu, ya, belum pernah tuh orang mengatakan cuacanya nyaman betul, gitu. Barangkali orang-orang kepanasan kayak saya sampai ini, ya sekali-sekali pergi ke Tretes atau mana turun kono, paginya mengatakan wah seger, di barangkali. Mungkin pas seperti itu kita memuji cuaca itu. Tapi kalau kemudian tidak ada orang yang bisa memuji cuaca. Paling gemar mencela cuaca. Kata dia. Tapi dia udah bener ya. Katanya dia mau apa lagi? Baik, saudara, saya kira itu dulu belum tuntas ini tadi. Apa yang penting kita dapat ilmunya, dan sebetulnya ini kan masalah-masalah sosial yang banyak terjadi di kalangan kita. Beberapa dari kita termasuk saya mungkin suka menghindari gitu ya. Tetapi Allah itu hanya ingin melihat bagaimana kita berusaha untuk lurus, bahwa kita akhirnya sudah berusaha tapi nggak berhasil, itu urusan lain. Karena yang Allah ingin lihat itu amal, ya. Aman wa amilus sholihat. Ya, kamu beramallah, bukan urusan sukses, bukan, tapi urusan amal. Beramallah kamu. Agama ini cuma menyuruh kita beramal. Urusan sukses itu lain. Ya, keseriusan dan ketidakseriusan kita beramal itulah yang dinilai. Gitu. Ya, sekian, mudah-mudahan bermanfaat, saudara, dan kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.